Ratusan warga dua kecamatan Buntu Pane dan Seria Janji Asahan terlibat kericuhan dan nyaris bentrok dengan petugas kepolisian. Warga mencoba merangsek masuk ke dalam kantor Perkebunan Nusantara Region 1 Kebun Sei Silau. Warga geram karena pihak perkebunan tidak satupun bersedia menjumpai warga yang melakukan aksi demo. Polisi yang berjaga sempat kewalahan karena massa terus mendesak masuk ke dalam kantor perkebunan. Aksi unjuk rasa ini dilakukan warga karena pihak perkebunan diduga menebar racun di sekitar kebun yang mengakibatkan sapi milik warga mati. Kalau dari Bapak sendiri ada berapa ekor, Pak? Punya kami sendiri anak-anak. Biasanya masyarakat gimana, Pak? Mengangon lembu itu ngasih makan gimana? Lembu itu dilepas ke tapi diangon di kebun. Beberapa waktu lalu sapi warga ditemukan dalam kondisi terkapar di area perkebunan, diduga memakan racun yang sengaja ditebar di area kebun. Karena belum mendapat tanggapan, warga berjanji akan kembali melakukan aksi demo dengan gelombang massa yang lebih besar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pak, ini kantor saya di sini ada, Pak. Saya nggak mau, Pak. Saya juga setoran juga, Pak. Setoran sama siapa? Apa di sub, Pak, istilahnya? Siapa di subnya? Jukir liar sebuah minimarket di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat ini menolak diamankan saat terjaring razia yang digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan, Satpol PP, TNI, dan Polri Selasa siang. Saya mau kembali dulu, Pak. Tar dulu, Pak. Saya mau kembali dulu. Dengan nada tinggi, ia melawan petugas dan mengaku memiliki backingan seorang oknum petugas Dishub. Jukir liar ini bahkan mengaku memberi setoran harian kepada oknum petugas Dishub tersebut. Meski sempat terlibat aksi adu mulut, namun petugas tetap membawa paksa jukir liar tersebut. Razia dilanjutkan dengan menyisir sejumlah minimarket di kawasan Sawah Besar hingga Kecamatan Senen. Hasilnya, belasan jukir liar diamankan. Razia kembali digelar demi menertibkan juru parkir liar yang selama ini meresahkan para pengunjung minimarket karena beberapa di antaranya kerap mematok tarif tidak wajar. Petugas Sudin Perhubungan juga akan menindaklanjuti pengakuan salah seorang jukir liar yang memberi setoran kepada oknum petugas Dishub. Jika terbukti benar, maka petugas tersebut terancam akan diberi sanksi. Kami berharap mereka akan kapok dan juga tidak mengulangi menjadi jukir liar di minimarket itu. Bang, ini kan tadi ada yang mengaku menyetor sama Dishub, tapi untuk itu harus kami dalami terlebih dahulu karena kan baru kami bawa ke kantor, nanti setelah kita investigasi baru akan mendapatkan apakah benar pernyataan dari jukir tersebut atau tidak. Pada razia kali ini petugas menjaring 13 juru parkir liar minimarket. Selain itu petugas juga menertibkan puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral di media sosial video pelaku seorang juru parkir liar membawa sekantong plastik hitam berisi uang receh pecahan Rp1.000 dan Rp500 senilai Rp400.000 ke kedai ayam goreng di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku menipu penjual ayam goreng dengan menukarkan uang Rp400.000 di dalam kantong plastik hitam dengan uang Rp2,5 juta. Setelah berhasil mendapatkan uang Rp2,5 juta, pelaku langsung kabur. Insiden ini langsung dilaporkan korban ke Polsek Palmerah. Tim gabungan Polres Jakarta Barat dan Polsek Palmerah berhasil menangkap pelaku. 2 orang pelaku ditangkap di daerah Cengkareng, Jakarta Barat dengan barang bukti pecahan uang receh senilai Rp400.000, 1 buah flash disk CCTV, dan 1 pasang baju pelaku. Jadi ditukerkan itu udah cepet, ini aku udah kenal sama bosmu. Ini jumlahnya 2,5 juta. Nah, ini kamu ambil aja uang, kembalikan ini, kembalikan. Jadi itu pengakuannya orangnya seperti itu. Nah, setelah dicek uangnya ternyata nggak sesuai. Itu aja. Kalau sesuai mungkin nggak protes, karena sesuai. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Palmerah.
Kedua pelaku terjerat pasal tentang pemerasan dan penipuan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, suami artis Maya Estianti Irwan Busri jadi saksi di sidang korupsi. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pengedar narkoba di dalam kebun warga di Desa Masageda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap, pelaku menyembunyikan alat isap sabu di balik bajunya dan 51 saset sabu siap edar. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pengedar sabu usai melakukan tempelan di dalam kebun milik warga di Desa Masagena, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saat ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polresta Kendari, petugas menemukan alat hisap sabu yang disimpan pelaku di balik bajunya. Tak hanya itu, petugas langsung melakukan pengembangan di rumah pelaku dan menemukan 51 saset sabu siap edar seberat 18,31 gram yang disimpan di dalam tas pelaku. Selain sabu, petugas juga mengamankan timbangan digital, 1 bal pipet, dan HP Android yang digunakan pelaku untuk transaksi. Pelaku mengaku nekat menjadi kurir sabu karena kebutuhan ekonomi. Istri pelaku menangis histeris, tak menyangka suaminya yang keseharian bekerja sebagai petani menyambi berjualan sabu. Alhamdulillah, kita tim Narko 10 berhasil mengungkap peredaran narkoba di Desa Masagena, Kecamatan Konda, sebanyak 51 paket. 51 paket. Dengan tersangka berapa Dengan tersangka orang? 1 orang. Selanjutnya tersangka yang barang bukti dibawa dan diamankan di Polresta Kendari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Polisi berhasil menggagalkan penyeludupan 5 kg sabu dari Malaysia yang dibawa seorang kurir menggunakan kapal nelayan di perairan Asahan. Seorang wanita yang menjadi penerima sabu di Indonesia juga berhasil diringkus petugas. Inilah detik-detik saat tim Sat Narkoba Polres Asahan mengejar 1 unit kapal nelayan di perairan Asahan. Tim bergerak cepat menyisir seluruh bagian kapal. 2 orang awak kapal yang sedang tidur tak menyangka kedatangan petugas. Petugas menemukan 1 ember cat yang ternyata berisi narkoba jenis sabu. Total barang bukti yang ditemukan oleh petugas sebanyak 5 kg sabu. Selanjutnya petugas membawa pelaku ke Mapolres Asahan untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap seorang wanita jaringan narkoba Malaysia-Indonesia yang menerima barang haram tersebut di kota Tanjung Balai. Yang bersangkutan tidak sendiri mau kapal, tapi dia menumpang di kapal. Sehingga pada saat sudah turun, kita curiga dengan gerak-geriknya, langsung melakukan pemeriksaan. Dan kami dalam ember yang dibawa, kita temukan 5 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam bungkus. Pelaku mengaku menerima upah 5 juta rupiah per kilogram jika berhasil membawa narkoba sampai tujuan. Pelaku terancam hukuman di atas 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Perampokan toko sembako bersenjata api terjadi di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selain menyekap korban, pelaku juga mencabuli korban dan mengambil barang berharga. Pelaku berjumlah 6 orang tersebut berhasil diringkus Jatan Ras Polda Sumatera Selatan.
Inilah video penggerebekan dan penangkapan salah satu pelaku perampokan toko sembako. Pelaku yang sempat loncat ke rawa-rawa berhasil dikepung petugas, dan petugas pun kemudian melakukan pengembangan identitas pelaku lainnya serta pencarian barang bukti. Jatantras Polda Sumatera Selatan kemudian melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku lainnya dan berhasil menemukan senjata tajam dan senjata api rakitan. Keenam pelaku adalah pelaku perampokan toko sembako di Jalan Pangeran Ain, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada 26 Mei 2024 sekitar pukul 12 malam. Semua pelaku berbagi tugas mempunyai peran masing-masing saat beraksi. Ali Topan sebagai otak pelaku menunggu dalam mobil, mengatur dan menunjukkan jalan target rumah korban, sementara kelima pelaku lain beraksi menyekap korban dan mengambil barang berharga. Ali Topan yang merupakan mantan karyawan sekaligus otak pelaku menjelaskan sudah 4 tahun berhenti dari pekerjaannya dan nekat perampok karena terdesak terjerat pinjaman online dan harus membayar sebulannya 8 juta rupiah. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan, serta 5 butir amunisi, sejumlah mata uang asing, perhiasan, dan ratusan bungkus rokok. Tak hanya itu, salah satu pelaku nekat melakukan pencabulan terhadap korban. Di dalam kegiatan para pelaku ini, salah satu tadi para pelaku itu dia melakukan pelecehan ya, kepada korban dengan tindakan ya agak tidak senonoh ya kepada korban. Cuma dia sendiri, sedangkan yang lainnya juga melakukan mengumpulkan harta benda dari korban. Akibatnya korban mengalami kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi Polda Metro Jaya menjadi korban penganiayaan saat memubarkan sekelompok pemuda yang hendak melakukan tawuran di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Korban terkena senjata tajam pada bagian lengan kiri. 3 dari 8 orang pemuda yang telah diamankan polisi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bribda MN mendapatkan pertolongan medis di salah satu rumah sakit umum daerah Kembangan, Jakarta Barat akibat luka sabetan senjata tajam di bagian lengan kiri. Korban yang merupakan anggota Polri dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya menjadi korban saat tengah membubarkan sekelompok pemuda yang hendak terlibat aksi tawuran di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. 3 dari 8 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian sektor Kembangan, Jakarta Barat. Sementara 5 orang pelaku lainnya yang masih di bawah umur dan tidak terbukti membawa senjata tajam dan ikut menyerang polisi saat kejadian telah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Diduga hendak melakukan tawuran, maka dari itu langsung didatangi oleh tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya. Pada saat didekati, salah satu dari pemuda tersebut langsung mengayunkan celurit ke arah korban. Ketiga tersangka terjerat pasal berlapis 351 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 6 hingga 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat melakukan penganiayaan dan pengancaman ke pasangan suami istri hanya gara-gara uang Rp50.000. Pelaku terekam CCTV mendorong korban dan mengancam menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman CCTV keributan antara korban yang merupakan pasangan suami istri dengan seorang lelaki paruh baya harian lepas. Kejadian tersebut terjadi tepat di depan rumah korban di Jalan Beringin, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, 1 Kota Lubuk Linggau. Terlihat dari CCTV pelaku mendorong pasangan suami istri itu hingga terjatuh ke lantai. Bahkan pelaku mengancam pasangan suami istri ini dengan menggunakan senjata tajam. Beruntung warga di sekitar lokasi yang melihat kejadian turut melerai pelaku. Warga kemudian mengamankan dan menenangkan pelaku di lokasi kejadian. Keributan korban dan pelaku diduga persoalan uang upah dari membuang sampah di rumah korban sebesar Rp50.000. Namun korban sendiri merasa tidak pernah berhutang dengan pelaku hingga terjadi cekcok mulut. Motifnya dari tagihan sampah. Jadi di awal mulanya ibu itu memang
buang sampah dengan bapak itu, cuman tidak dikasih. Jadi bapak itu sampai dendam, jadi minta ditagih. Udah lama kejadiannya itu. Pelaku kini sudah diamankan petugas unit reskrim Polsek Lubuk Linggau Timur guna menjalani proses hukum. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Polisi kembali melakukan olah TKP kasus pembunuhan anak dalam karung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Olah TKP untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Lantas bagaimana hasil olah TKP tersebut? Berikut laporan reporter Galuh Pandu dari lokasi pembunuhan. Pemirsa, disinilah rumah dari pelaku pembunuhan anak berinisial GH berusia 9 tahun yang dilakukan oleh Didik Setiawan, seorang lansia berusia 61 tahun, dan korban dibunuh di sini oleh pelaku dengan cara dibekap dengan bantal dan dicekik kemudian meninggal dunia. Dilaporkan korban hilang sejak tanggal 31 Mei kemudian ditemukan pada 2 Juni 2024 di bagian belakang rumah pelaku, tepatnya di dalam sebuah lubang dengan kedalaman 2 hingga 2,5 meter, ditemukan dalam kondisi meninggal dan di dalam sebuah karung. Polisi telah melakukan olah TKP di kejadian perkara ini dan menemukan ada 2 lubang, yaitu lubang di belakang rumah dan 1 lubang lagi dengan kedalaman 1 meter di dalam rumah. Polisi menduga ada indikasi korban lain di dalam lubang yang terletak di dalam rumah, namun ternyata tidak membuahkan hasil setelah digali sedalam 0,5 meter. Diketahui pelaku telah menjalin kedekatan dengan korban sejak sebulan terakhir dan sering memberikan hadiah berupa uang dan jajan-jajanan, sehingga terjalinlah kedekatan antara pelaku dengan korban dan akhirnya pada 31 Mei dilaporkan hilang, pada tanggal 2 Juni ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pada sebelumnya, polisi juga telah melakukan olah TKP dengan mendatangkan anjing pelacak untuk melihat kebiasaan-kebiasaan pelaku dan juga mencari indikasi-indikasi lain akan adanya apakah ada korban lain di dalam rumah tersebut, namun belum ditemukan sampai sejauh ini. Polisi juga belum menemukan motif apa yang menjadi dasar dari pelaku melakukan perbuatan ini. Dan polisi juga menemukan dupa serta sesajen dan hal-hal atau barang-barang yang terkait dengan aktivitas perdukunan, namun berdasarkan keterangan pelaku, barang-barang tersebut adalah milik rekannya berinisial M dan bukan merupakan barang-barang atau aktivitas perdukunan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga polisi menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara aktivitas perdukunan dengan pembunuhan yang terjadi atau yang dilakukan oleh DS atau Didik Setiawan. Dan demikian yang dapat kami informasikan dari Bekasi, Jawa Barat. Galuh Pandu, Jakasamsa, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia resmi mendeportasi sekaligus memulangkan pelaku buron narkoba kelas 1 Thailand, Chawalit Tung Duang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam pemulangannya, 10 anggota Polri dan sejumlah anggota kepolisian Thailand diturunkan. Kepolisian Republik Indonesia resmi mendeportasi sekaligus memulangkan pelaku buron narkoba kelas 1 Thailand, Chawalit Tung Duang dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Chawalit Tung Duang alias Sulaiman ditangkap oleh Mabes Polri atas red notice yang disampaikan oleh Royal Thai Police pada tanggal 16 Februari 2024. Pelaku masuk Indonesia menggunakan speedboat melalui perairan Aceh. Dalam pemulangan Sulaiman, 10 anggota Polri diturunkan dengan pengawalan keamanan dari kepolisian Thailand menggunakan pesawat khusus yang didatangkan langsung dari negeri Gajah Putih. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti menyebutkan pihaknya telah bekerjasama dengan imigrasi Bandara Suta untuk melakukan deportasi terhadap Chawalit Tung Duang sehingga dapat diterima oleh polisi Thailand. Subjek red notice atas nama Tung Duang Chawalit yang telah ditangkap minggu lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dilakukan proses pemulangan melalui mekanisme P2P cooperation, police to police cooperation, yaitu menggunakan instrumen pelanggaran imigrasi sehingga yang bersangkutan dideportasi. Kegiatan hari ini adalah pemulangan warga negara Thailand ke negaranya, yaitu pada jam 15 nantinya kami sudah memberikan izin juga
kepada yang bersangkutan untuk dipulangkan ke negaranya, itu ada pengecapan untuk di SPLP, surat perjalanan laksana paspor untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Selain itu, nantinya 10 anggota polisi yang diutus oleh Mabes Polri akan melakukan kerjasama dengan The Royal Police Thailand untuk menangkap pelaku buron narkoba dari Indonesia yang berada di Thailand, yakni Preti Pratama. Dari Tangerang, Banten, Rian Rahman, Ilham Jarkasi, iNews melaporkan. Suami artis Maya Estianty, Irwan Daniel Busri, akhirnya hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi mantan pejabat Bea Cukai Eko Darmanto. Saat dimintai keterangan oleh awak media usai bersaksi di pengadilan, Irwan enggan berkomentar. Dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi mantan Kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 saksi, salah satunya Irwan Daniel Busri, suami artis Maya Estianty. Saat persidangan, Irwan Busri selaku Direktur PT Time International Group itu dicecar berbagai pertanyaan terkait aliran dana 100 juta rupiah yang diduga gratifikasi yang diberikan ke terdakwa Eko Darmanto. Tak hanya itu, JPU juga menanyakan kedekatan antara saksi Irwan dengan terdakwa. Namun dalam persidangan tersebut Irwan membantah telah memberikan gratifikasi ke terdakwa. Suami Maya Estianty ini mengaku uang 100 juta rupiah yang diberikan ke Eko berasal dari uang pribadinya. Namun Irwan menyebut uang itu dipinjamkan ke Randy, seorang konsultannya, dan tidak mengetahui jika uang tersebut diberikan ke Eko Darmanto. Usai persidangan, Irwan langsung meninggalkan pengadilan dan enggan memberikan keterangan kepada wartawan. Sementara itu, pemirsa, suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, dilaporkan oleh mantan istrinya ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penggelapan dalam jabatan. Penyidik telah menemukan unsur pidana dari 2 alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkara ditingkatkan ke penyidikan. Dugaan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan menyeret suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana. Tiko dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya berinisial AW karena diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan sebesar 6,9 miliar rupiah. Pelaporan dan perkembangan penanganan kasus ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, kepada wartawan Selasa sore. Menurut Bintoro, penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan melakukan gelar perkara terkait laporan yang disampaikan AW. Hasilnya penyidik menemukan unsur pidana dan memiliki 2 alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkaranya ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sudah kami lakukan pemeriksaan dalam saat itu adalah sebagai saksi. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa sebanyak 5 orang saksi dengan didukung oleh hasil audit investigasi dari keuangan secara eksternal. Kasus ini sendiri dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus suami AW. Sebelumnya pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan AW sebagai komisaris. Berdasarkan hasil audit investigasi melalui auditor independen, ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya oleh terlapor sebesar 6,9 miliar rupiah. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Sementara orang tua kandung Peggy Setiawan, Rudi Irawan, dan Kartini akhirnya dapat menemui Peggy di ruang tahanan Mapolda Jawa Barat. Didampingi para penasihat hukum dan keluarganya, Saka Tata mendatangi Direskrim Polda Jawa Barat Selasa siang. Sebelum memasuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, penasihat hukum membeberkan bahwa fokus utama kedatangan Saka adalah untuk memberikan keterangan tambahan terkait posisi Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka utama kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, hari ini Bang Krisna mendampingi sama Bu Titin dan saya sesuai pemanggilan untuk tersangka Peggy. Artinya Polda Jawa Barat masih menganggap bahwa DPO itu adalah Peggy.
Peggy yang sekarang ini. Ya, Peggy yang sekarang ini. Tapi Saka sebelum ditangkap sempat didatangi polisi menunjukkan apakah Peggy yang ini. Nah, Saka kan tidak tahu Peggy itu. Farhad menekankan bahwa Saka dipanggil untuk memberikan keterangan yang dulu pernah disampaikan pengadilan yang pada akhirnya menyeret Saka menghuni penjara selama 8 tahun. Sementara itu, orang tua kandung Peggy Setiawan, Rudi Irawan dan Kartini akhirnya dapat menemui Peggy di ruang tahanan Mapolda Jabar pada Selasa siang. Keduanya baru dapat bertemu kembali setelah penangkapan Peggy di Bandung beberapa waktu lalu. Kedua orang tuanya yakin Peggy tidak melakukan pembunuhan. Ayah Peggy, Rudi Setiawan, mengatakan jika kondisi Peggy saat ini baik-baik saja dan rajin beribadah selama di tahanan. Alhamdulillah sehat. Untuk keadaannya mungkin Pak, apa yang disampaikan Peggy tadi Pak ke Bapak? Ada pesan khusus nggak sih Pak? Sementara itu, Ibu Peggy Kartini lebih banyak menangis saat ditanyai oleh awak media yang menunggunya di luar ruang tahanan. Beberapa kali Kartini menjawab pertanyaan awak media sambil menangis. Ia berharap anaknya itu agar dapat segera dibebaskan. Kartini bersikukuh jika anaknya tidak terlibat pada pembunuhan Eki dan Pinang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, selama 5 jam lebih mantan narapidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Penyidik mencecar sebanyak 16 pertanyaan ke Tatal. Pertanyaan berkaitan dengan hasil putusan pengadilan serta hubungannya dengan tersangka Peggy Setiawan. Mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Tatal yang didampingi oleh 3 kuasa hukumnya akhirnya keluar dari gedung di Treskrim Polda Jabar. Ada 16 pertanyaan yang diajukan penyidik Polda Jabar, salah satunya terkait putusan pengadilan yang membuat Tatal menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang apakah Tatal mengenal Peggy yang saat ini telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina. Salah satu kuasa hukum Tatal, Farhad Abbas, mengatakan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali dalam waktu dekat. Mudah-mudahan pemeriksaan hari ini menjawab titik terang bahwa Saka ini bukan tersangka baru, tapi dia hanya memberi kesaksian terhadap orang yang dianggap DPO. Dan DPO inilah yang membuat Saka ini dihukum berat. Jadi tetap aja kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut, tapi ya seperti yang dia ketahui. Sementara itu, adik Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan kasus Vina dan Eki, Robi Setiawan, menjalani pemeriksaan di Direskrim Polda Jabar sekitar pukul 15.50 WIB. Sebelumnya, seorang saksi bernama Liga Akbar juga menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar sekitar pukul 14.30 WIB. Sementara rekan Peggy lainnya yang juga menerima panggilan Polda Jabar belum memenuhi panggilan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Fenomena alam terjadi di langit Jember. Awannya mirip ubur-ubur raksasa terlihat jelas saat cuaca cerah. Melihat pemandangan langka ini pun banyak diabadikan oleh warga sekitar. Inilah video amatir yang banyak beredar di media sosial tentang fenomena awan di langit Jember. Nampak gumbalan awan ini mirip dengan ubur-ubur raksasa dengan ukuran memanjang. Sontak pemandangan langka ini menjadi momen berharga bagi warga karena jarang terjadi. Warga pun memotret bahkan merekam dalam bentuk video dan disebar ke media sosial. Fenomena awan tersebut dapat dilihat hampir di seluruh wilayah Jember. Ya, ini adalah sebuah fenomena alam yang luar biasa ya. Karena baru pertama ini saya menyaksikannya, sehingga ini menjadi tanda alam yang sangat langka dan mungkin belum tentu dalam setiap tahun akan terjadi. Ya, saya sebagai warga sih baru pertama kali ini ya, meskipun saya tidak tahu apakah sebelumnya sudah pernah terjadi, tapi saya pribadi memang baru pertama. Ini merupakan sebuah pemandangan yang sangat langka ya. Dilansir dari berbagai sumber, sejatinya fenomena itu merupakan awan capung yang terjadi karena efek dari teknologi buatan manusia, terutama pesawat. Analisis dari peneliti menunjukkan semua jenis pesawat bisa menghasilkan awan capung.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sebuah ambulans membawa jenazah di Kabupaten Merangin, Jambi terpaksa didorong oleh warga lantaran jalan yang dilalui mengalami rusak parah. Kondisi jalan rusak sepanjang 6 km tersebut yang merupakan akses utama warga desa setempat. Seperti inilah kondisi jalan utama warga desa Kederasan, Kecamatan Barangmas Sumai menuju pusat Kabupaten Merangin, Jambi yang mengalami kerusakan parah. Akibat dari parahnya kerusakan jalan tersebut, sebuah mobil ambulans yang membawa jenazah terperosok dan terpaksa didorong oleh warga agar bisa melewati jalan rusak tersebut. Jalan rusak merupakan akses utama warga setempat. Saat ini ada 3 titik jalan mengalami kerusakan parah dan sulit dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, sehingga sangat berdampak dengan perekonomian warga sekitar karena tidak bisa mengeluarkan hasil pertanian mereka. Yang rusak ini paling sekitar mulai Kampung Baru ya, masjid Kampung Baru sampai Rantal, sampai mana itu kampungnya? Nah, kilauan bang. Berarti kalau tidak double tidak bisa lewat berarti bang? Tidak bisa bang ya. Bang, kami dapat info itu kemarin ada mobil ambulan yang susah mendaki bang ya? Iya ada. Itu orang meninggal apa seperti apa tuh bang? Orang meninggal. Itu berapa jam bang di Utupuruk bang? Itu lebih kurang hampir sejam setengah lah. Hampir sejam setengah. Diketahui jalan yang merupakan akses utama warga ini rusak sepanjang 6 km, dirasakan warga hampir 1 tahun dan belum ada disentuh perbaikan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep mengakui putusan Mahkamah Agung terkait usia calon gubernur membuka peluang bagi dirinya maju pada Pilkada Jakarta. Sedangkan untuk Pilkada Jawa Timur, PSI secara resmi mengusung pasangan Hovifah dan Emil Dardak. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep buka suara terkait putusan MA tentang batas usia Cagup Cawagup Pilkada 2024. MA mengabulkan gugatan aturan usia paling rendah untuk gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Antara usia yang semula minimal 30 tahun saat penetapan pasangan calon diubah MA menjadi 30 tahun saat pelantikan. Dengan demikian, Kaisang yang pada bulan Desember nanti berusia 30 tahun dapat mengikuti pemilihan calon gubernur. Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut tidak menampik adanya putusan MA tersebut, maka sangat memungkinkan dirinya masuk di Pilgub Jakarta mendatang. Namun Kaisang tidak memastikan karena PSI hanya memiliki 8 kursi di DPRD Jakarta, sehingga perlu adanya koalisi dengan partai lain. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur, walaupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Sementara di tempat yang sama, Kaisang menyerahkan surat rekomendasi PSI kepada Hovifah dan Emil Dardak untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Rekomendasi diberikan berdasarkan saran dan keinginan dari seluruh DPW PSI Jawa Timur yang menilai Hovifah Emil sebagai kandidat terkuat. Insya Allah kader PSI yang kami dorong dan perintahkan maju di Pilkada 2024 nanti seperti Surabaya, Malang, Madiun, dan Gresik akan juga turut mendukung Ibu Hovifah dan Pak Emil sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Timur tahun 2024. Saya dan Mas Emil pertama menyampaikan terima kasih kepada Mas Kaisang Pangarep yang sore hari ini surat keputusan dari DPP Partai Solidaritas Indonesia
telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Sementara penatu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan Bobi Nasution menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Kedatangan Bobi guna mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Kedatangan Bobi Nasution disambut Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Wakil Kota Medan tersebut datang ke kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh Menteng, Jakarta Pusat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Kepada wartawan, Jazilul Fawait menjelaskan bahwa Bobi lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan. Namun mengenai kepastian PKB akan mengusung Bobi dalam Pilgub Sumatera Utara masih akan dibahas lebih lanjut secara internal. Tahapan selanjutnya menunggu nanti dirapatkan oleh Dispilkada sekaligus nanti persetujuan dari Ketua Umum Pak Muhaimin. Jadi surat keputusannya nanti dari Pak Muhaimin Iskandar. Kalau ujian tadi insya Allah lulus Bang ya? Lulus. Ujiannya lulus. Nah teman setelah lulus ujian ini kan banyak lagi mungkin ya syaratnya. Mudah-mudahan tentunya yang kita harapkan tadi yang kita sampaikan ini untuk Sumatera Utara dan juga untuk sama-sama membangun Sumatera Utara. Sebelum ke PKB, Bobi Nasution telah bertemu dengan pengurus partai lainnya. Di antaranya DPD Partai Gerindra Sumatera Utara dan DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia melarang pemasangan papan bunga di sekitar lobi dan halaman gedung. Bunga papan ini diduga berisi protes para investor terhadap kebijakan papan pemantauan khusus full call auction. Beginilah tumpukan bunga papan di Bursa Efek Indonesia di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Bunga papan ini dilarang dipasang oleh pihak Bursa Efek Indonesia. Petugas keamanan Bursa Efek Indonesia juga sempat menghalangi awak media untuk mengambil tulisan pada karangan bunga. Jadi nggak bisa ditaruh di depan gitu? Enggak. Jadi nggak boleh diambil gambar. Bunga papan ini terkait dengan protes para investor terhadap kebijakan papan pemantauan khusus Full Call Auction FCA atau lelang berkala penuh di pasar saham Indonesia. Sejumlah pihak menyebut penerapan FCA sepanjang waktu perdagangan telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidakstabilan pasar. Hingga saat ini, Bursa Efek Indonesia juga belum memberikan respon saat dimintai keterangan. Dari Jakarta, Ismalia Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat diamankan oleh pihak keamanan Arab Saudi, akhirnya 34 warga negara Indonesia yang melanggar aturan visa haji kembali ke tanah air. Mereka mengaku dijanjikan oleh seseorang di Mekah akan mendapatkan tasreh haji dengan membayar uang senilai Rp4.600. Sejumlah jemaah calon haji yang melanggar visa haji tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Mereka keluar melalui pintu 1 kedatangan Terminal 3 secara berpencar. Kepala Kantor Imigrasi Khusus TPI Soekarno-Hatta, Subkim Yuldi membenarkan kepulangan jemaah dari Arab Saudi dengan penerbangan Qatar Airways. Sebelumnya 22 jemaah yang juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda. Namun tidak bisa dipastikan mereka merupakan jemaah yang dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi karena tidak ada informasi dari pihak maskapai serta tidak ada cap deportasi di paspor milik penumpang. 2 orang yang pulang dari Arab Saudi dan itu memang pulang, mereka tidak ada cap deportasi atau apapun itu tidak. Tapi diyakini di sana visa palsu di mereka pakainya. Saya tidak bisa mengiyakan untuk itu visa palsu. Mungkin kalau menurut saya kalau visa palsu sih bisa, kita tidak berhak untuk dari kami visa palsu. Sebelumnya sebanyak 34 jemaah diamankan aparat keamanan Arab Saudi karena kedapatan menggunakan non visa haji.
Mereka mengaku datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan dijanjikan oleh seseorang yang tinggal di Mekah akan mendapatkan tasreh haji dengan membayar uang sebesar Rp4.600. Hingga kini 3 orang yang merupakan koordinator masih dilakukan penahanan di Kejaksaan Madinah untuk proses lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Guna memberi rasa nyaman bagi jemaah berkebutuhan khusus saat beribadah, pengelola Masjidil Haram menyediakan fasilitas skuter listrik. Untuk dapat menggunakan skuter listrik, jemaah harus merogoh kocek Rp115 atau Rp500.000. Skuter listrik ini tersedia di lantai 3 Masjidil Haram. Skuter listrik ini dapat dipakai untuk jemaah umroh yang akan melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Sebelumnya jemaah mesti membeli tiket seharga Rp115 atau sekitar Rp500.000 untuk sekali pakai. Setelah membayar, petugas akan memberikan arahan cara mengendarai skuter listrik. في المسجد الحرام نحن الآن في دور الميزانين كما ترى العربات لخدمة المعتمرين أصحاب الهمم وكبار السن. توجد هذه العربات لخدمة المعتمرين بشكل أفضل ممن لا يستطيع المشي أو لا يستطيع إكمال العمرة. فهذه الخدمة موجودة كما ترى لتسهيل عمرتهم إن شاء الله. Seperti tawaf berjalan kaki, awal start tawaf memakai skuter listrik juga mengikuti lampu hijau. Uniknya untuk menambah kecepatan dengan cara memencet indikator yang ditandai gambar kelinci. Sedangkan untuk mengurangi kecepatan ditandai gambar kura-kura sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Di sepanjang jalur tawaf, jemaah masih bisa melihat Ka'bah walaupun kurang jelas karena tertutup papan untuk renovasi Masjidil Haram. Jika jemaah haus, tinggal menepi sejenak untuk minum air zam-zam, setelah itu kembali melanjutkan tawaf dengan mengendarai skuter listrik. Tawaf dengan memakai skuter listrik memang menyenangkan dan tidak menguras energi. Namun harga sewa yang cukup mahal menjadi pertimbangan sendiri. Adanya fasilitas skuter listrik sangat membantu bagi jemaah berkebutuhan khusus seperti jemaah lansia. Tentu saja, bagi jemaah yang masih muda dan kuat secara fisik, lebih baik melaksanakan tawaf dengan berjalan kaki. Dari Mekah, Arab Saudi, Andrianto Wisnu Widodo, iNews melaporkan.